Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Faturrahman, NIM 1191300076 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 19. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran Matematika Teknik 2, yaitu tentang persamaan diferensial parsial untuk persamaan panas. Nah, kali ini kita akan membahas penurunan persamaan panas dimensi 1. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti alat boiler, heater, ruang bakar, atau alat-alat yang lainnya ya, yang serupa, itu merupakan ilmu termodinamika yang digunakan di berbagai industri, seperti industri yang besar yang kita tahu lah ya. Nah, di sini ada 3 jenis ya dari perambatan panas itu sendiri. Yang pertama yaitu secara konduksi, yang kedua itu konveksi, dan yang terakhir radiasi. Nah, perpindahan panas ini dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, itu merupakan perambatan panas secara konduksi. Itu yang pertama ya, dari 3 jenis tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida, di mana proses perpindahan panas melalui perpindahan massa fluida ini merupakan perpindahan panas secara konveksi. Itu yang kedua dari ketiga jenis. Nah, yang terakhir ini yaitu perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, dalam artian itu panasnya dipancarkan oleh sumber panas dan terpancar di segala arah. Ya. Nah, untuk persamaan panasnya itu dU per dt sama dengan C pangkat 2 D pangkat 2U per dx pangkat 2. Untuk persamaan diferensial dan batas, antara ini agak naik berarti ya. Nah, ini bisa lihat ya. Ini untuk persamaan panasnya itu dU dt ya. Tadi saya sudah sebutkan. Lalu untuk persamaan diferensial dan batas, yaitu UXT sama dengan M sama dengan 1 ke tater hingga ini ya, AM E pangkat minus, ini kalau nggak kelihatan tulisannya MPC per L ya, jadi min MPC per L pangkat 2T sin dalam kurung NP per L X ini ya. Nah, untuk menghitung AN-nya itu AN sama dengan 2 per L integral 0 sampai ke L fungsi X sin dalam kurung NP per L X dx. Nah, itu untuk menghitung AN-nya. Lalu kita langsung saja ke contoh soalnya, bisa dilihat ya di sini ya. Untuk contoh soal, misalkan ada suatu plat logam memiliki panjang 80 cm. Maka C-nya bisa dibilang adalah 1. Nah, dan plat logam pada awalnya dipanaskan, sehingga distribusi suhu di setiap posisi X adalah 100 sin dalam kurung Px per 80 derajat Celcius. Nah, kedua ujung plat dijaga agar tetap 0 Celcius. Nah, pertanyaannya di sini yaitu berapa suhu maksimum plat logam? Nah, ada juga untuk pertanyaan yang B, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan agar suhu maksimum turun menjadi 50 derajat Celcius. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang mengetahui soal ini ya, yaitu soalnya ada di GCR Matematika Teknik 2, tapi di sini kita tidak menggunakan data fisik tembaga ya. Nah, langsung aja
kita ke penyelesaiannya. Nah, pertama-tama apa sih yang diketahui itu? Yang diketahui tadi udah di atas ya, yaitu uh, suatu plat logam panjangnya 80, berarti L-nya itu 80 kita dapatkan. Nah, itu C-nya itu 1 ya. Di sini C1. Di sini ya kelihatan ya. Ini C-nya 1. Nah, kita ini ada mempunyai ini syarat batas ya. Syarat batasnya itu U X0 sama dengan fungsi X sama dengan 100 sin dalam kurung Px per 80 derajat Celcius. Nah, syarat batas ini, yang ini ya, merupakan tipenya Dirichlet. Nah, karena Dirichlet ini, jadi solusi persamaan panasnya kita dapatkan memakai UXT sama dengan M sama dengan 1 sampai ke tak terhingga HME pangkat dalam kurung min MP, MP per L pangkat 2 T sin dalam kurung NP per LX. Ini sama aja ya, N sama M ini, karena belum diganti aja. Nah, lalu untuk solusi untuk N1 nih ya, kita menggunakan rumus yang tadi, yang di atas ini ya. Nah, menghitung AN. Nah, karena N-nya itu diketahui 1 ini sama aja ya, C1 N-nya 1 juga, maka 2 per L integral 0 sampai ke L fungsi X sin dalam kurung NP per L X dx. Nah, langsung aja kita masukkan di sini ya. Kita masukin di equation-nya. Berarti, nah, langsung aja kita tuliskan berarti A1 ya. A1, ini bisa dilihat ya, dari samping ini. A1 sama dengan, kita masukin ininya, frak 2 80. Karena integral maka integral 0 pangkat 80. Kita gunakan left. Kita masukkan 100 sin frak P tutup oke. Px di sini. Nah, untuk ininya berarti 80. 80. Right. Tambah lagi sin. Buka kurung frak. P berarti ya, slash P. Tutup kurung. Buka kurung lagi. 80 X. Right. Tutup dx. Nah, kita compile. Nah, ini ada yang salah nih. Ntar, ini belum ditutup kurung. Yap. Nah, jadi langsung aja kita masukin ya. L-nya 80, integral 0 sampai 80, 100 sin, Px per 80, sin, P per 80 X dx. Nah, ini usah. Nah, ini langsung aja. Berarti langsung aja kita masukkan jumlah ini langsung di sini.
Maka hasilnya lanjutannya jadinya 5/2 integral 0 sampai 80 setengah dalam kurung 1 min cos px per 40 dx. Nah, didapatkan 1 min cos px per 40 ini karena dikali ini ya. Sini jadinya 1 min cos ini. Nah, jadi lanjut sebentar, saya naikin dulu. Oke, kelihatan ya. Lanjut ke yang persamaan 9 itu ya. Didapatkan. Kita compile dulu. Dapatkan. Nah, ini tinggal di ini ya. Tadi kan udah disubstitusikan menggunakan yang derivatif y, maka ntar hasilnya 5/4 kurung x, ini tinggal diintegralnya, diintegralin aja ya. X min 40 per pi sin px per 40. Ini integral ya ini. Batas-batasnya ini 80 sama 0 ya. Ini agak kecil memang. Nah, nanti maka didapatkan. Ini kita naikin aja biar kelihatan. Oke. Nah, maka ntar didapatkan 5/4 dalam kurung 80 min 40 per pi sin 2pi. Nah, hasilnya sama dengan 100. Nah, selesai untuk kita mencari nilai A1-nya ya. Nah, maka distribusi panas plat logam itu sebagai berikut. Nah, kita naikin biar kelihatan. Oke. Nah, kita masukkan aja. Di sini sama dengan solusi distribusi plat. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi, UXT-nya ini sama dengan A1 ini kan tadi rumusnya. Nah, ini ntar tinggal dimasukin aja. Nah, ini kan pi per 80 ya. Kalau nggak kelihatan, bagi yang nggak kelihatan di sini, pi per 80. Pangkat 2T sin pi per 80x. Nah, ntar kan A-nya sendiri A1 sudah didapatkan 100. Maka tinggal kita masukkan saja. Berarti, kita masukkan di sini. Compile. Nah, jadinya 100E pangkat min pi per 80 pangkat 2T sin pi per 80x. Nah, jadi kita langsung bisa mencari suhu maksimum plat logam nya ya. Jadi berapa sih pertanyaannya tadi kan berapa suhu maksimum plat logam? Nah, suhu maksimumnya itu 100 derajat Celcius. Nah, kenapa? Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi, sebentar saya ke atasin biar kelihatan. Nah, ini kelihatan. Nah, kita masukkan saja. Sebentar. Hapus ininya, kelebihan ya. Nah, kita bisa lihat, karena kan kita udah dapat distribusi platnya itu ya. Nah, distribusi platnya itu yang mana yang ini? 100 ini ya. Nah, kita tahu sendiri ya, nilai sin ini diantara min 1 dan 1. Ya, ini 13 diabaikan saja karena ini terpisah ya. Ini menandakan kalau dia ini persamaan. Dia ini ekuasi, bukan termasuk dalam ininya. Dia mau menyatu seperti ini, saya nggak tahu kenapa. Nah, kita ini saja. Nah, kita mau mengalihkan min 1 dan 1 ini ke, nah, kita masukkan dulu. Sebentar, ini bagian equation. Kita compile dulu ya. Sebentar, kita rapihin dulu. Nah, ini jadi lebih jelas ya. Nah, tadi kita dapatkan di antara sini tuh min 1 sama 1. Yang tadinya ini UXT ya. Di sininya. Nah, kita mau mengalihkan min 1 sama 1 ini dengan 100
E pangkat min X per 80 pangkat 2 T. Nah, jadi yang sekarang juga demikian. Nah, yang membedakan kan hanya min dan plusnya saja. Nah, setelah itu kita mau dilimkan ya. Jadi, akan seperti ini. Kita taruh dulu. Oops, kita compile. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, ini kan karena udah dikali tadi kan sama 100, jadi tengahnya juga kita mendapatkan nilai UXT-nya ya. Nah, setelah dilimkan ini, kita dilimkan dari T menuju T terhingga. Nah, maka nanti nilai E pangkat minus per dalam kurung Pi per 82 T-nya ini akan menuju, ini E-nya ini akan menuju 0 ya. Nah, jadi nanti menjadi di bawahnya kita tulis lagi. Agak naik ya. Nah, nanti karena E-nya ini menuju 0, maka ntar hasilnya min 100 ya. Nah, yang kanan juga 100. Nah, jadi apa sih maksudnya min 100 sama 100? Nah, jadi min 100 ini adalah menunjukkan minus 100 ini apa namanya? Suhu minimum platnya ini ya. Karena kalau ini menunjukkan suhu maksimum platnya. Nah, untuk B itu lama waktu yang diperlukan agar maksimum turun jadi 50 Celcius, suhu max plat didapat pada posisi. Nah, ini kebaca ya. Sebentar saya naikin dulu. Nah, kita masukkan dulu. Mana? Sebentar. Nah, ini lanjut ke bawah ya, dari sini. Nah, waktu yang dibutuhkan agar plat posisi 30 cm menjadi 50 adalah, ini salah nih, sebentar ya. Bukan yang ini. Nah, bisa dilihat kita menggunakan sin P per 80X agar waktu yang diperlukan suhu max turun jadi 50 cm, maka kita cari aja yang tengah-tengahnya. Nah, karena suhu paling max-nya yang di tengah-tengah itu adalah 40 cm, berarti X-nya sama dengan 40 cm ya. Nah, berarti berapa waktu yang dibutuhkan agar suhu plat pada posisi X ini sama dengan 40 ya, salah ini. Ganti dulu, suhu pada posisi X sama dengan 40 menjadi 50 cm. Nah, ntar tinggal disubstitusikan saja nih, ntar saya kasih persamaannya. Kita compile. Baca ya. Nah, tinggal disubstitusikan saja. Nah, kan karena X-nya itu 40, berarti UX yang tadinya, X-nya berarti 40. Nah, terus U-nya itu 50. Nah, kita tinggal mencari nilai T-nya. Nah, jika kita menyelesaikan persamaan yang ini, maka ntar didapatkan waktu yang dibutuhkan agar suhu plat posisi X 40 cm menjadi 450, yaitu berapa? Sama dengan 449,93123 detik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.